Haleluya. Berjumpa lagi dengan saya, saudara seiman dalam Kristus Yesus, di program Suara Kemenangan Iman. Hari ini kita akan membahas tentang mezbah. Mezbahmu adalah persekutuanmu dengan Tuhan. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Yosua pada akhirnya harus mengakui kesalahan dari bangsanya, walau itu hanya satu orang saja yang bernama Achan. Tetapi setelah kemudian Achan dihukum, lalu orang Israel kemudian membaharui hati mereka di hadapan Tuhan, maka bersiaplah mereka berperang untuk merebut kota Ai ini. Dan Alkitab kemudian menceritakan di pasal 8 yang hari ini akan kita bahas, bahwa Tuhan pada akhirnya menyertai orang Israel untuk merebut kota Ai sebagaimana yang Tuhan kerjakan juga ketika mereka mengalahkan kota Yeriko. Satu hal yang berbeda adalah bahwa ketika Tuhan benar-benar menyertai bangsa ini, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, untuk itulah Yosua kemudian mengumpulkan orang Israel dari suku persuku, baik juga orang-orang dengan jabatan tertentu, imam-imam dan pengatur-pengatur barisan, semua dikumpulkan Yosua. Lalu dibuatlah satu mezbah di Gunung Ebal untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dan ini akan kita lihat, saudara, pada hari ini sebagai satu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan ketika umat Tuhan ini sudah diberikan kemenangan demi kemenangan iman. Seperti yang kita baca dalam Yosua pasal yang ke-8 ayat 35. Yosua 8 ayat 35 tertulis, "Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta." Walau tidak semua terlibat dalam perang, tapi pada akhirnya Yosua merasa perlu semua orang Israel layak untuk merasakan kemenangan yang Tuhan beri. Tidak semua memang berjibaku untuk mempertahankan nyawa, tetapi kemenangan yang Tuhan beri rasanya memang layak untuk dinikmati dan disyukuri. Itu sebabnya, saudara, Yosua menyerukan kepada orang Israel membangun mezbah. Karena dengan mezbahlah Yosua ingin mengajar pentingnya persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan ini mungkin pada momen di Yosua 8 ini adalah momen ucapan syukur. Tetapi sebenarnya buat kita, mezbah Tuhan itu atau persekutuan dengan Tuhan itu adalah titik awal di mana kita akan memulai kembali satu perjalanan hidup ke depan yang bisa saja masih akan dipenuhi dengan peperangan demi peperangan. Tapi setidaknya dalam persekutuan ini, saudara, kita belajar dari apa yang Yosua lakukan, bahwa dibacakanlah firman juga tanpa ada yang terlewatkan. Jadi persekutuan bukan hanya bicara tentang doa-doa atau lagu-lagu yang dinyanyikan, tapi di dalam persekutuan ini juga dapat dilakukan pembacaan firman Tuhan, bahkan kemudian penguraian makna-makna tertentu dari firman Tuhan kepada semua orang, terutama kepada anggota rumah. Karena memang yang dipentingkan di dalam konteks ini adalah orang Israel. Itu berarti bagi kita seisi rumah kita. Maka seperti yang Yosua lakukan, tidak ada sepatah kata pun yang terlewatkan. Maka sebaiknya pun kita belajar dan bahkan mengajar anak-anak kita, seisi rumah kita, untuk hari ke hari membaca firman Tuhan. Hari ke hari mengakrabkan diri dengan firman Tuhan. Maka hanya sederhana modal yang diperlukan. Pertama, siapkan hatimu. Fokus memang hanya untuk Tuhan, hanya untuk firman Tuhan. Usahakanlah jangan terganggu untuk hal-hal yang lain. Engkau hanya perlu sekian menit saja untuk tidak terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya.
Tapi bersihkan hati, bersihkan pikiran hanya untuk membaca firman. Supaya engkau tahu apa yang firman Tuhan ingin berikan kepada Anda. Yang kedua, dalam persekutuan itu renungkan dari firman Tuhan yang engkau baca, dari firman Tuhan yang engkau nikmati. Apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari rohani? Apa yang jadi kebutuhan kita sebenarnya? Banyak orang seringkali mendatangi Tuhan atau merasa buru-buru untuk meminta sesuatu kepada Tuhan bukan karena kebutuhannya, tapi karena keinginannya. Itu sebabnya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena kebutuhan kita. Engkau mungkin merasa ada yang kurang membahagiakan dirimu. Tidak ada orang yang bisa memberikannya, hanya Tuhan yang bisa memberikannya. Maka yang ketiga, tetapkanlah kegiatan ini menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah pola hidup. Bahkan bagi orang Israel dari dulu, sejak ketika Musa masih bersama-sama dengan mereka, diserukan supaya dibacakan Taurat itu kepada seluruh anggota rumah. 1 hari bahkan 4 kali. 4 kali dalam 1 hari. Itu menunjukkan pentingnya persekutuan. Ada waktu engkau berdoa, ada waktu engkau memuji Tuhan, tapi jangan lupakan waktu-waktu engkau membaca firman. Sebab dari membaca firmanlah imanmu akan terus diteguhkan. Kalaupun dalam perjalanan hidupmu akan mengalami banyak peperangan-peperangan. Orang Israel sudah menang atas Yeriko dan Ai. Tapi itu belumlah seberapa. Masih banyak peperangan-peperangan yang akan mereka lakukan. Dan kita akan lihat itu di hari-hari ke depan. Tapi setidaknya bagi kita siapkan hidup kita begitu rupa dengan membangun mezbah dan persekutuan di hadapan Tuhan. Tetapkan hatimu, tetaplah percaya, suarakan kemenangan iman.